tapi sudah berusaha Mbak Rina untuk berbicara sama suaminya? Pengen, tapi saya masih takut, makanya saya datang ke sini. Siapa tahu saya bisa dimaafin gitu. Iya, ya, kita bantu ya Mbak Rina ya. Nah Pak Ustadz, ini kan kita syuting, kita sudah minta izin juga ke Mbak Rina untuk coba menelpon suaminya, untuk membantu Mbak Rina meminta maaf kepada suaminya ya. Mumpung Pak Ustadz di sini ya, bisa membantu juga Mbak Rina ngomong ke suaminya Mbak Rina gitu ya. Kita telepon langsung ke suaminya Mbak Rina ya. Minta bantu sama tim tawakal ya. Mau? Ya, coba. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Mas JJ. Iya, waalaikumsalam. Ya, saya Angel Elga dari program Tawakal Antv. Iya. Ya, saat ini di studio kami ada Pak Ustadz Mas Duki dan juga ada istrinya Mas JJ yang kita samarkan namanya menjadi nama Rina, ya. Iya. Coba Mbak Rina mau langsung sapa suaminya atau gimana? Halo ya. Iya, ayo Bu, halo Bu, ada apa Bu? Ya, Ibu ada di sini ya. Kamu di mana? Ibu ada di tawakal, acara tawakal ya. Ibu kesini cuma mau minta tolong ya. Kamu ikut acara tawakal? Iya ya, Ibu terpaksa. Ngapain kamu di situ? Ibu mau minta maaf sama ayah. Maaf? Maksudnya maaf apaan? Ibu selama ini udah bohongin ayah tentang pekerjaan ibu ya. Bohong? Bohong gimana? Maksudnya ini aku nggak ngerti nih. Maksudnya apa? Bohongin apa? Kan selama ini ayah taunya ibu kan kerjanya cuma di warung makan. Tapi enggak Iya, ya. memang dulu kamu minta izin kerja di rumah makan jadi pelayan. Tapi itu bohong ya. Masya Allah. Terus gimana? Ibu kerja di kafe ya. Apa? Ibu kerja di kafe ya. Di kafe. Diajak sama temen. Ibu bohong ya, maafin ibu ya. Jadi apa berarti selama ini kamu bohongin aku ya? Hah? Halo? Iya makanya ibu mau minta maaf, ayah mau maafin ibu nggak? Ya tapi kamu selama ini berarti kamu ngebohongin aku dan ngebohongin anak-anak gitu. Iya. Iya aku minta maaf ya. Iya, berarti Ayah mau maafin aku nggak ya? Berarti yang selama ini yang kamu kirim ke rumah itu uang dari hasil itu? Ya, aku minta maaf ya. Ya Allah. Mungkin ini Pak JJ, mungkin... Udah, sekarang pulang aja kamu. Assalamualaikum. Pulang ke rumah. Biar Pak nanti JJ. kita bicarain masalah ini. Malu didengar orang. Pak JJ. Iya. Ya, Assalamualaikum Pak JJ, masih dengar kita kan? Iya, masih. Iya. Ya Pak JJ nih biar lebih tenang, Pak JJ-nya di sini ada Pak Ustadz. Kita kasih Pak Ustadz sebentar ya, berbicara dengan Pak JJ ya. Iya, boleh. Ya, silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak JJ. Ini Mbak Rina, istri Pak JJ, punya niat yang sangat bagus ya untuk membangun keluarga ke depan yang lebih baik. Bahwa sebelumnya memang ada kesalahan ya pada Ibu Rina tentang pengakuan pekerjaan yang tidak sebenarnya. Kalau Ibu Rina ada niatan baik yang luar biasa untuk meminta maaf, kita berharap di sini Pak JJ sebagai suami yang sangat baik tadi dijelaskan oleh Ibu Rina bahwa Pak JJ adalah suami yang sangat baik dan bahkan tidak pernah marah. Bisa kan Pak JJ memaafkan terhadap apa yang dilakukan oleh istrinya dalam hal ini Mbak Rina yang tidak melakukan hal yang seperti diizinkan oleh Mas JJ sebagai suami. Bisa dimaafkan nggak itu? Iya. Saya maafin Pak, tapi istri sayanya harus pulang dulu Pak ke kampung Pak, biar nanti ininya kita remukin lagi di kampung. Saya kira bagus. Harus pulang dulu, membangun kehidupan rumah tangga yang lebih baik, ada komitmen baru untuk tidak saling berbohong dan saling jujur. Kira-kira gitu Mas JJ ya? Iya Pak. Dan sebaiknya bisa nggak Mas JJ untuk berikutnya kehidupannya tidak terpisah. Jadi jangan berjauhan, karena kalau berjauhan itu gampang menimbulkan fitnah Mas JJ.
Iya bisa Pak, bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, ini Pak Ustadz, kita ambil semua hikmah dan pembelajaran seperti ini ya. Untuk sebelum kita mengakhiri, kita closing, apa yang harus dilakukan Mbak Rina gitu? Ya, Pak Rina, saya kira komitmennya pulang ya ke kampung. Dan sebaiknya jangan diakui semua terhadap apa yang dilakukan oleh Mbak Rina selama ini. Kalau memang Mbak Rina ingin mempertahankan kehidupan keluarganya dengan baik. Jadi kalau mau diakui itu diakui secara pelan-pelan. Ya. Kalau diakui semua secara langsung itu saya kira tidak semuanya laki-laki bisa terima seperti itu. Jadi marilah pelan-pelan. Tapi yang terpenting bahwa Mbak Rina bertobat kepada Allah. Karena ampunan Allah lebih besar dan lebih luas daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh Mbak Rina. Jadi apa yang dilakukan oleh Mbak Rina, dosa-dosa sebesar apapun, itu masih lebih luas ampunan Allah terhadap hambanya, termasuk terhadap Mbak Rina. Pak Ustadz, ini bagaimana nih dengan kisahnya Mbak Rina ini, bagaimana melakukan tobat yang benar-benar agar bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nih dari suaminya Pak Ustadz? Saya kira tobat yang paling gampang itu sederhana, yaitu dalam konsep Al-Quran dan hadis itu disebut taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu artinya tobat yang tidak akan pernah diulangi lagi perbuatan-perbuatan dosa itu. Dan itu Allah menjamin asalkan hamba-hamba Allah itu melakukan taubatan nasuha, Allah menjamin itu akan mengampuni dosa-dosa hamba yang bertobat itu. Karena kita itu sebenarnya, apakah kita akan menjadi orang selamat, apakah menjadi orang yang tidak selamat itu lebih karena rahmat Allah, bukan semata-mata karena perbuatan kita yang baik atau bukan karena semata-mata karena perbuatan kita yang buruk, tapi lebih karena rahmat Allah. Rahmat Allah lah yang mudah-mudahan kita harap termasuk kepada Mbak Rina dan kita semuanya mendapatkan itu, sehingga kita mendapatkan kehidupan selamat baik di dunia dan di akhirat. Saya kira itu yang paling pokok. Apakah juga dengan sholat 2 rakaat itu Pak Ustadz? Kan saya pernah dengar juga nih kalau melakukan sholat taubat apa gitu. Oh iya, sholat taubat itu tentu saja itu salah satu metode ya. Iya. Metode refleksi juga, refleksi diri, mohon ampun, berzikir kepada Allah, sholat malam, tahajud gitu kan. Karena Allah kan juga menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk melakukan sholat malam sebagai nafilah. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan dan memberikan derajat yang baik kepada kita, baik kehidupan di dunia ataupun kehidupan di akhirat. Kira-kira seperti itu. Lakukanlah Mbak Rina dengan baik, sholat untuk tobat, samping secara istiqomah, juga tiap malam lakukan permohonan maaf kepada Allah di luar sholat yang 5 waktu dan saja ya, juga melakukan sholat yang lain. Kira-kira itu. Terima kasih Pak Ustadz, Mas Duki, dan juga Mbak Rina ya yang sudah berbagi ceritanya kepada kita semuanya di sini. Nah Pak Ustadz, ini dari cerita semuanya ini apa kesimpulannya Pak Ustadz? Kesimpulan yang paling gampang untuk kita tarik dari pelajaran ini, saya kira bukan hanya Mbak Rina yang memang sudah mengalami sebuah kehidupan yang yang pahit, kehidupan yang gelap dalam keluarga. Ternyata banyak dari kita semuanya mengalami kehidupan seperti Mbak Rina, walaupun itu tidak persis seperti itu. Artinya apa yang dialami oleh Mbak Rina itu adalah sebuah cermin bagi kita semuanya untuk mengambil hikmah, untuk mengambil semacam ini adalah mau'izah yang bagaimana agar kita bisa melakukan satu pertobatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua pekerjaan-pekerjaan kita yang selama ini tidak diridhoi oleh Allah menjadi pekerjaan yang diridhoi oleh Allah. Begitu juga buat Mbak Rina bisa membangun sebuah kehidupan keluarga yang baik. Karena tadi sudah kita katakan bahwa pernikahan itu adalah sebuah perjanjian yang agung. Misaqan ghalidha. Kita jaga bersama-sama sebagai keluarga. Saya kira itu kesimpulan yang paling pokok untuk ini Mbak Eka. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih juga Mbak Rina ya. Semoga Mbak Rina lepas dari sini, pulang dari acara tawakal bisa kembali baik dengan suami dan keluarga ya. Itu harapan kita semuanya. Semoga apa yang dialami Mbak Rina bisa menjadi pembelajaran untuk banyak orang. Akhir kata, saya Angela Elga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.